Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hakikat filsafat komunikasi. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Kenalkan, nama saya Mahfuz Baihaqi. Saya Rasyana Putri. Saya Kayla Putri Ramadhani. Saya Anggara Elang Hermasenda. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kayla. Oke, baik. Latar belakang hakikat filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi merupakan cabang ilmu yang menelusuri inti dari bagaimana manusia berkomunikasi, serta makna dan tujuan yang terkandung di dalam setiap tindakan komunikasi. Dalam hal ini, filsafat komunikasi itu dapat menggali aspek-aspek fundamental seperti hakikat makna relasi antara penerima dan pengirim pesan, serta bagaimana simbol-simbol atau gambar dan bahasa memainkan peran penting dalam pembentukan realitas sosial. Hakikat filsafat komunikasi sendiri dituangkan melalui pemikiran dari berbagai filsuf ternama seperti Richard Lanigan, Stephen W. Littlejohn, dan Whitney Ehrman. Akan tetapi kita di sini ingin memfokuskan atau menjelaskan lebih dalam tentang pemikiran dari Richard Lanigan, yang dimana ia tidak memandang komunikasi manusia sebagai suatu fenomena yang murni teknis maupun mekanis. Jadi Richard Lanigan itu mendefinisikan komunikasi merupakan proses yang melibatkan dimensi yang jauh lebih dalam melalui pengalaman subjektif, interpretasi simbolik, dan pengaruh budaya. Selanjutnya, oke. Richard Lanigan. Selanjutnya, pemikiran Richard Lanigan. Richard Lanigan merupakan seorang filsuf yang ternama yang memiliki kontribusi di bidang komunikasi, semiotika, dan fenomenologi. Pemikirannya ini berkisaran pada gagasan bahwa komunikasi bukan sekedar pertukaran informasi, tetapi proses kompleks yang melibatkan pembuatan makna, interpretasi, dan pengalaman manusia. Pendekatan filosofinya itu memadukan wawasan dari hermeneutika dan fenomenologi dengan fokus pada bagaimana komunikasi membentuk dan mencerminkan keberadaan manusia, menurut Muffin 2012. Selanjutnya, karya dari Lanigan ini tentang komunikasi menyentuh ranah filosofi penting seperti metafisika, epistemologi, eksologi, dan logika yang menawarkan pandangan komprehensif tentang komunikasi sebagai fenomena manusia. Selanjutnya. Oke, selanjutnya hakikat filsafat komunikasi Richard Lanigan. Menurut Richard, terdapat korelasi antara pemikiran yang dikemukakannya dengan dimensi filosofis dari komunikasi. Karya filosofisnya diambil dari fenomenologi, hermeneutika, dan semiotika, serta wawasannya dapat memberikan kerangka kerja yang bernuansa untuk memahami dimensi filosofis komunikasi itu sendiri. Berdasarkan pernyataan Lanigan sendiri, ia menerapkan bahwa fenomenologi ini menunjukkan komunikasi lebih dari sekedar transfer informasi mekanis. Akan tetapi hal ini juga merupakan pengalaman yang diwujudkan dan dijalani. Pendekatan fenomenologi Lanigan juga menekankan sifat subjektif komunikasi yang berarti bahwa setiap tindakan komunikasi akan disaring melalui kesadaran dan persepsi dari masing-masing individu. Selain itu, pemikiran Lanigan juga cocok dengan penyelidikan filosofis yang lebih luas dengan menyoroti bagaimana simbol merupakan pusat interaksi manusia dan bahwa komunikasi selalu kontekstual, yang dimana tergantung pada tanda-tanda itu dipahami dalam konteks pengalaman tertentu. Selanjutnya terdapatnya pemikiran filosofis Richard Lanigan. Yang pertama itu ada metafisika, di mana metafisika ini merujuk pada hakikat realitas, eksistensi, dan keberadaan. Dalam konteks pemikiran Lanigan sendiri, komunikasi juga merupakan aspek yang mendasar dari keberadaan manusia, di mana hal ini berarti cara individu berhubungan dengan dunia dan orang lain. Lanigan pun juga berpendapat bahwa komunikasi bukan hanya sekedar tindakan eksternal, tetapi refleksi dari keberadaan kita di dunia. Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan proses eksistensial yang terwujud, yang melaluinya dapat mengalami realitas itu sendiri.
Dan bagi Landigan, metafisika dalam komunikasi juga dapat dipahami sebagai studi tentang bagaimana manusia ada dalam hubungannya dengan orang lain. Dan melalui pengertian ini juga, perspektif metafisik Landigan memposisikan komunikasi sebagai kekuatan yang konstitutif dari keberadaan manusia, yang melalui individu untuk mengekspresikan dan menafsirkan hakikat keberadaan mereka sendiri. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran filosofis Richard L. Lanigan dari ranah epistemologi. Dalam pemikiran Richard L. Lanigan, epistemologi juga berkaitan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Karya Lanigan dalam komunikasi menekankan bahwa pengetahuan diciptakan melalui interpretasi dan interaksi yang mengacu pada hermeneutika dan fenomenologi. Lanigan berpendapat bahwa komunikasi adalah proses pembuatan makna yang secara inheren bersifat interpretatif. Maka dari itu, orang-orang tidak sekedar bertukar fakta, tetapi menafsirkan tanda, simbol, dan bahasa berdasarkan pengalaman subjektif dan latar belakang budaya mereka. Boleh di next? Oke, selanjutnya dari ranah fisiologis lainnya yaitu aksiologi, di mana istilah ini merujuk pada studi tentang nilai-nilai termasuk etika. Filsafat komunikasi Lanigan memadukan dimensi etika yang kuat, menekankan pentingnya menghormati orang lain dalam setiap tindakan komunikasi. Bagi Lanigan, komunikasi pada dasarnya etis karena melibatkan pengakuan dan tanggapan terhadap kemanusiaan orang lain. Ia juga menyoroti pentingnya menghargai keragaman budaya, menjembatani perbedaan, dan menghargai dominasi atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya bertukar kata-kata atau ide, tapi juga terlibat dalam pengalaman hidup, perspektif, dan nilai-nilai orang lain. Serta ini juga membutuhkan komitmen untuk memahami dan menghargai sudut pandang orang lain. Bahkan ketika itu berbeda dari sudut pandang kita sendiri. Selanjutnya, oke, yang terakhir itu dari logika, di mana istilah ini secara tradisional berkaitan dengan prinsip-prinsip penalaran dan argumentasi, memainkan peran kunci dalam cara Lanigan memandang struktur komunikasi. Dalam kerangka kerjanya, komunikasi bukan hanya tentang transmisi pesan secara linear atau seperti dalam model komunikasi klasik, tetapi proses dialogis rekursif yang melibatkan interpretasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Dalam pengertian ini, logika dalam komunikasi bagi Lanigan tidak hanya tentang aturan formal penalaran, tapi tentang memahami lingkaran hermeneutika proses berkelanjutan yang menafsirkan bagian-bagian pesan dalam kaitan dan keseluruhan serta sebaliknya. Logika ini membutuhkan kesadaran bahwa makna itu selalu cair dan berkembang dalam konteks dialog, bukan statis atau tetap. Next. Boleh next. Nah, untuk contoh kasus yang pertama dapat dilihat pada komunikasi pada saat sesi konseling atau konsultasi. Pada saat seorang berkonsultasi, cara seorang klien berkomunikasi seringkali tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan cara mereka duduk. Karena menurut Lanigan, komunikasi selalu bersifat inkarnasi, di mana tubuh dan pikiran terlibat dalam proses penyampaian dan penafsiran makna. Hal ini menandakan bahwa terapis atau ahli terapi harus peka terhadap tanda-tanda nonverbal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keadaan emosional klien. Next. Nah, pada contoh kasus kedua ini adalah komunikasi atau interaksi yang terjadi di media sosial ketika cara orang berkomunikasi di beragam platform daring seperti Twitter, Instagram, atau Facebook. Pada kasus ini dapat dilihat dari bagaimana postingan media sosial yang seringkali terdiri dari tanda-tanda seperti misalnya gambar, tagar, emoji, dan teks yang membutuhkan interpretasi oleh seorang lain. Emoji sederhana dapat membawa makna yang berada tergantung pada konteks di mana ia gunakan.
Misalnya penggunaan emoji hati mungkin memberi sinyal kasih sayang, kesepakatan, atau bahkan sarkasme, tergantung pada hubungan antara pengirim dan penerima, dan percakapan yang lebih luas menjadi bagiannya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan, berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Richard L. Hannigan tentang filsafat komunikasi memberikan wawasan yang mendalam terkait kompleksitas interaksi manusia. Hannigan menekankan bahwa komunikasi bukan sekedar proses mekanis pertukaran informasi, tetapi merupakan pengalaman yang melibatkan pembuatan makna secara bersama. Melalui pendekatan fenomenologis dan hermeneutik, ia menggarisbawahi penting interpretatif subjektif dalam setiap tindakan komunikasi, di mana individu tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga terlibat dalam proses penciptaan makna yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemikiran Hannigan tidak hanya memiliki implikasi akademis, tetapi juga relevansi praktis dalam kehidupan sehari-hari, di mana komunikasi menjadi kunci dalam membangun koneksi dan memahami satu sama lain di dunia yang semakin terhubung. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.